Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan sedikit tentang Arab pra-Islam. Saya Hoirunisa Agustin dan rekan saya Dodi Setiawan dan Fikri Iklilah. Arab pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arab sebelum tersebarnya Islam pada tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu dari rumpun bangsa Semit. Sebagian bangsa Arab pada masa itu telah hidup menetap, sementara sebagian lagi hidup sebagai Baduy yang nomaden. Sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail alaihissalam, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail tersebut. Bangsa Arab pada masa pra-Islam memiliki kepercayaan yang beragam, namun sebagian besar adalah penyembah berhala. Di antaranya ada pemeluk agama Kristen atau Nasara terdapat di Hirah, Ghassan, serta Najran. Yang kedua ada pemeluk agama Yahudi terdapat di Taima, Wadil Quro, Fadak, Khaybar, dan Yastrib. Yang ketiga ada pemeluk agama Zoroaster atau Majusi terdapat di bagian timur Jazirah akibat pengaruh Persia. Sebagian kabilah ada pula yang menyembah benda alam, binatang, jin atau sabin, dan ada pula sekelompok kecil yang menjalankan monoteisme Ibrahim atau din al-Hanafiyah. Ada juga beberapa suku Arab pra-Islam. Ada Bani Huza'ah, Bani Aus, Bani Hashim, Bani Jurhum, Bani Tamim, Bani Abdumanaf, dan Bani Sakif. A. Kondisi sosial budaya. Kondisi kehidupan masyarakat Arab pra-Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Hal ini dikarenakan dalam waktu yang lama masyarakat Arab tidak memiliki kitab suci, ideologi, agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Jadi zaman jahiliyah atau zaman kebodohan bukan berarti orang Arab bodoh, tidak bisa baca, tidak bisa nulis ya. Tetapi di sini mereka bodoh dari syariat. Dari syariat yang menjerumuskan kepada kemusyrikan, kejemudan, dan lain-lain. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral sehingga masyarakatnya memiliki akhlak yang sangat rendah, krisis moral. Bisa disimpulkan bahwa orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, musyrik, yaitu mereka menyembah patung-patung, yaitu berhala karena dianggap suci. Mereka juga menguburkan anak-anak perempuan mereka secara hidup-hidup karena takut malu dan celaan. Karena mereka menganggap perempuan itu membawa kemiskinan dan kesengsaraan. Selanjutnya, budak diperlakukan majikannya secara tidak manusiawi. Dia memperlakukannya seperti binatang dan barang dagangan, dijual atau dibunuh. Para budak tidak mendapatkan kebebasan untuk hidup layak manusia merdeka. Selanjutnya, B. Kondisi sosial politik. Diwarnai oleh intrik politik, perebutan pengaruh diantaranya ada 3 kekuatan dunia pada saat itu. Yang pertama, Kristen Bizantium. Pengaruh kuat di sekitar Laut Merah bahkan sampai di Abyssinia. Kedua, Persia Zoroaster dengan ibu kota di Ctesiphon di Mesopotamia. Pengaruhnya mencapai sebelah timur Arabia dan sepanjang pantai selatan Yaman. 3. Kerajaan Arab Selatan di bawah kekuasaan dinasti Himyar. Dan C. Kondisi religius. Terdapat 6 kategori kehidupan religius masyarakat Arab pra-Islam. Yang pertama, Fetinism, penyembahan pada batu. Yang kedua, animism, kepercayaan terhadap roh. Yang ketiga, dinamisme, kepercayaan
kepercayaan terhadap nenek moyang. Yang keempat, tetomisme, kepercayaan kekuatan dalam suatu benda atau burung, ikan, binatang, atau tumbuhan. Yang kelima, astral triadism, yaitu kepercayaan pada 3 serangkai benda langit, matahari, bulan, dan Venus. Dan yang terakhir, monoteisme, kepercayaan bahwa Tuhan adalah satu atau tunggal dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Ada menurut Watt dalam bukunya Muhammad Mekka mengidentifikasi adanya 4 sistem kepercayaan religius yang berkembang di Arab sebelum Islam. Yang pertama ada fatalisme. Fatalisme, kepercayaan bahwasanya peristiwa yang terjadi di dalam hidup ini merupakan produk dan ditentukan oleh waktu. Jadi untuk kepercayaan ini itu waktu yang menentukan segalanya, nggak ada unsur atau zat lain yang menentukan hidup kecuali waktu ini. Lalu untuk konsep takdir itu hanya ada 2, yang pertama kematian dan yang kedua rezeki. Itu untuk fatalisme. Lalu kedua ada paganisme atau kepercayaan masyarakat pra-Islam yang paling atau sangat ditentang oleh Islam, yakni kepercayaan model pagan. Di Jazirah Arab itu ada 10 Tuhan yang disembah untuk paganisme ini. Makanya kepercayaan ini ditentang sama Islam itu ya karena pertama konsep Tuhan itu 10, lalu dilatarinya ini oleh tahayul bahwa Tuhan-Tuhan ini memberi kesuburan bagi tanaman-tanaman mereka. Lalu ada kepercayaan yang ketiga, yakni konsep Allah sebagai supernya Tuhan, yakni masyarakat Islam ini mengandung beberapa pengertian. Jadi Tuhannya itu dipecah, ada Tuhan pencipta alam semesta, ada Tuhan pemberi hujan dan kehidupan, ada Tuhannya Ka'bah, ada Tuhan yang disembah dengan perantara-perantara dewa lain. Jadi ini tuh seperti konsep trinitas dari masyarakat penganut Nasrani untuk konsep super Tuhan ini. Jadi Tuhannya itu dipecah, tapi Allah itu sebagai supernya Tuhan gitu, atau yang ibarat pemimpinnya para Tuhan gitu. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada monoteisme. Nah, untuk monoteisme ini di pra-Islam ada 3 teori. Yang pertama, monoteisme ini yang dipengaruhi oleh agama Yahudi. Lalu kedua ada yang bersifat alamiah atau evolusi pemikiran masyarakat di sekitar gitu tentang konsep Tuhan itu ya berkaitan dengan kehidupan masyarakat itu sendiri. Lalu yang ketiga ada monoteisme ini yang berkaitan dengan istilah Hanif atau tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 67. Nah, tadi kan udah kepercayaannya nih. Nah, sekarang cara mereka beribadah. Nah, mereka memakai perantaranya itu sebagai berhala. Pada zaman Arab pra-Islam itu ada setidaknya 4 berhala yang dianggap besar atau berhala yang agung. Yang pertama ada berhala Uzza. Ini adalah berhala pohon samuroh dari Salam, terletak di lembah Naklah yang ada di antara Mekah dan Taif. Jadi di sekitarnya ini ada bangunan-bangunan sama tirai-tirai. Jadi si berhala ini punya pelayan, penjaga gitu. Nah, Uzza ini dirawat atau dihak miliknya ini oleh suku-suku Quraisy, Sulaim, Gotafan, Jusyam, dan suku-suku yang ada di sekitarnya. Lalu berhala berikutnya ada Lata atau berhala jadi berupa batu terus dipahat lalu dibangun rumah di atasnya. Jadi latar belakangnya itu ada dulu itu Lata itu laki-laki soleh yang biasa mengadon tepung untuk memberi makanan jemaah haji. Lalu dia meninggal. Nah, dan orang-orang pun bangun rumah di atas kuburannya itu lalu ditutup dengan tirai. Nah, disitulah asal muasal dari berhala Lata ini. Jadi Lata ini biasanya dipakai oleh sesembahan kaum Sakif di Taif, dan pelayan dari berhala ini adalah Bani Mu'attab. Lalu untuk berhala yang ketiga, Hubal. Berhala ini dianggap sebagai dewa bulan, dibawa oleh Ahmad bin Luhai dari Ma'arif di daerah Balko. Lalu yang terakhir ada berhala Manat.
atau berupa batu besar yang terletak di Gunung Oudaid di antara Mekah dan Madinah. Nah, yang menjaga berhala ini adalah suku-suku Huza'ah, Aus, dan Khazraj. Nah, di berikutnya ada, kalau penasaran ya, bisa disebut ilustrasi mengenai berhala-berhala yang tadi disebutkan Hubal, Lazza, Manat, Lata. Kesimpulannya yaitu, sebelum kedatangan Islam, mayoritas bangsa Arab masih mengikuti dakwah Nabi Ismail, yaitu menyembah Allah dan mentauhidkannya. Setelah beberapa lama, akhirnya mereka lupa ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ismail tersebut. Lalu kondisi Arab pra-Islam terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ada kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan kondisi religius. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.